Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcastnya SMA Muhammadiyah Cipanas. Bersama saya di sini Adila Rahma Jakia dan bintang tamu kita kali ini Alfiansyah. Jadi kita berdua hari ini mau sharing-sharing ya sama teman-teman semua mengenai organisasi terpopuler yang ada di SMA Muhammadiyah Cipanas, apalagi kalau bukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cipanas. Kalau misalnya berbicara tentang IPM itu nggak jauh beda ya, membahasnya tentang program kerja ya Betul, yang ada. betul. Dan salah satu program kerja yang akan terlaksana dekatan ini itu apa tuh Kak Alfi? Nah, untuk program kerja yang bakal datang nih dalam waktu dekat, insya Allah kita bakal mengadakan kegiatan musyrah. Nah, di mana kita singkat dulu, kan ada singkatannya tuh. Musyrah itu singkatan dari musyawarah ranting. Nah, di mana acara itu adalah acara permusyawaratan tertinggi, teman-teman, acara permusyawaratan tertinggi di SMA ini gitu. Nah, yang di dalamnya itu kita bakal ada sidang-sidang, bakal ada juga laporan pertanggungjawaban kita nih ke yang kelas 12 setelah menjabat 1 tahun ini gitu. Bakal kita laporkan kepada warga sekolah gitu. Jadi program kita itu udah ngapain aja, terus ada apa aja sih di IPM, terus keuangan IPM selama 1 tahun itu gimana, bakal kita transparansikan ke warga sekolah. Nah, selain itu juga bakal ada pemilihan ketua baru nih. Nah, bukan ketua aja, tapi bakal ada pemilihan juga ketua-ketua bidangnya, karena kan di IPM itu ada 9 formatur yang bakal terjaring dalam pemilihan nanti gitu. Oke. Kalau berbicara tentang 9 formatur pasti ada calonnya tuh. Ada berapa sih calon yang akan menjadi calon bakal ketua gitu? Nah, untuk calon formatur tuh untuk kelas 11 itu totalnya baru ada 21. Nah, nanti dari 21 itu ketika mereka menyampaikan visi misi dan warga sekolah memilih, bakal terjadi ada 9 orang gitu. Oke. Buat informasi buat teman-teman nih, Alfiansyah ini merupakan ketua ya dari bidang perkaderan gitu. Gimana rasanya menjadi ketua bidang perkaderan periode sekarang? Sejujurnya sih ya ada senengnya ada sedihnya juga, karena senengnya bisa dapat pengalaman baru, karena kan belum pernah juga jadi kabid sebenarnya. Nah, ketika diamanahkan untuk jadi kabid perkaderan itu jadi belajar bagaimana perkaderan itu gimana, terus di dalamnya ada apa aja, bagaimana juga menjalankan perkaderan itu gimana gitu kan. Jadi bener-bener hal baru banget sih. Dan sedihnya juga karena kan jadi kabid itu kan berat ya, tanggung jawabnya juga lumayan besar. Itu sih yang jadi sedihnya, tapi semua itu ketika sudah dijalani bareng-bareng nih sama teman-teman, apalagi kan angkatan kita itu bener-bener melekat banget ke keluarganya, bener-bener seru banget. Jadi bikin kita itu sebagai kabid merasa menjalankan amanahnya itu dengan bener-bener seru banget. Pokoknya gak ada beban karena rekan-rekannya juga seru-seru gitu. Kedengarannya tuh seru banget ya. Benar. Tapi kalau misalnya dirincikan gitu, pengalaman terserunya apa sih selama menjabat sebagai ketua perkaderan? Pastinya ada kan, jadi di perkaderan itu ada program-program. Nah, ada program terbesarnya juga, salah satunya itu MPLS atau Fortasi di sini disebutnya juga, dan ada juga Taruna Melati. Kalau di sekolah lain mungkin disebutnya LDKS. Nah, kedua program kerja itu benar-benar bikin kita ekstra kerja keras banget gitu ya, daripada program-program yang lainnya yang cuma dikerjakannya itu ya santai gitu kan, nggak perlu yang gimana-gimana. Nah, kedua program kerja ini itu benar-benar harus ekstra gitu, kita harus mikirin konsepnya itu kayak gimana gitu kan, biar acaranya itu beda tuh dari acara-acara sebelumnya, nyiapin hal-hal yang unik itu gimana kan, apalagi kalau di Fortas itu kan kita bakal ketemu adik-adik yang baru gitu kan. Nah, di situ tuh kita bener-bener kerja keras, ini gimana ya adik-adik kita itu seru gitu ada di sekolah ini, terus kita juga nyiapin strategi ngenalin sekolah ini biar mereka itu senang bisa sekolah di situ gimana. Terus kan kalau TM juga kita bener-bener nyiapin nih strategi biar teman-teman kelas 10 ini tuh bisa jadi anak-anak yang bermental kuat gitu kan. Di situ di acara itu tuh benar-benar dikader selama 3 hari dengan secara ada kerasnya juga gitu kan, benar-benar jadi dididik buat jadi karakter yang bermental kuat gitu. Jadi serunya di situ sebenarnya gitu. Itu sih emang ya, waktu Portas itu merupakan pengalaman terseru ya, betul bang, yang kita alami. Dan for your information lagi nih, kita berdua ini satu bidang ya. betul. Dan kita tuh dekat karena kita itu
pertama kali ikut IPM ya. Betul. Kalau misalnya nggak ikut IPM kita kayaknya nggak deket gitu. Jadi waktu dulu itu kan kita ya yaudah gitu Ya, sekedar kenal aja. kenal Nah, aja. karena di IPM kita jadi lebih dekat lagi, kita dari sering komunikasi bener-bener gitu kan, jadi lebih deket. Apalagi kita satu bidang, jadi Iya. kita bener-bener ngejalanin IPM dari awal banget sampai sekarang itu. Jadi Betul. itu karena IPM sih. Karena IPM. Betul. Jadi seberjasa itu IPM terhadap kita. banget. Selain berhubungan jadi lebih dekat juga kita dapat pengalaman banyak tuh karena IPM gitu. Iya. Jadi kita jadi diri kita yang sekarang ini itu dibentuknya juga dari IPM. Iya. Kita bisa berbicara di sini itu Karena dari IPM. Gitu. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang program kerja MPLS ya, yang katanya MPLS atau nama di sini tuh namanya Fortasi Fortasi. ya. Dari namanya kan itu beda. Kira-kira beda nggak sih antara MPLS dengan Fortasi gitu? Sebetulnya kalau berbicara beda atau gimana sih, gak ada yang beda-beda yang benar-benar banget gitu Iya, ya. iya, iya. Mungkin karena kita di sini itu sekolah Muhammadiyah yang pastinya di dalamnya itu kita banyak banget menanamkan nilai-nilai keislaman gitu kepada kepada anak-anak baru, serta juga nilai kemuhammadiyahan kita kasih tahu juga gitu ke warga-warga, ke adik-adik yang baru gitu. Oh begitu. Berarti itu ada perbedaan dong. Ada. Antara Fortasi gitu kan. Kalau Fortasi itu kalau di sininya ya teman-teman itu namanya ada dinaungi gitu oleh IPM ya. Betul. Nah kalau misalnya di sekolah lain khususnya sekolah negeri itu dinaungi oleh OSIS namanya. Nah untuk IPM dengan OSIS itu ada perbedaan tersendiri nggak? Nah, seperti yang sudah dibilang juga tadi, untuk perbedaannya nggak jauh beda juga, karena sama-sama organisasi intrasekolah yang dimana berada di dalam sekolah gitu kan. Nah, IPM dengan OSIS juga sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh gitu. Yang tadi udah disebutkan juga, hanya bedanya kita itu menanamkan nilai keislaman itu lebih dalam lagi, dan nilai kemuhammadiyahan juga lebih dalam lagi gitu. Dan kita juga di IPM punya aturan sendiri, dan OSIS juga punya aturannya sendiri. Nah, selain itu juga nih yang benar-benar istimewa bedanya IPM dengan OSIS. Apa tuh? Nah, kalau IPM itu cakupannya luas banget teman-teman. Kan kalau OSIS Seluas itu apa tuh? seluas apa? Nah, kalau di OSIS itu kan cuman ya udah di sekolah aja ruang lingkupnya ya. Mungkin juga kalau luas juga mungkin dengan forum-forum OSIS nasional misalnya kan seperti itu. Nah, kalau di IPM itu luasnya itu misalnya gini, kita itu kan di sekolah, IPM di sekolah. Nah, jadi IPM itu gak cuma ada di sekolah teman-teman, jadi ada tingkatannya juga. Nah, sekolah itu tingkatan paling bawah atau biasa kita sebut dengan pimpinan ranting. Nah, pimpinan ranting itu hanya ada di sekolah-sekolah mulai dari SMP sampai SMA gitu. Nah, maju lagi ke tingkat yang paling ke tingkat yang selanjutnya ada tingkatan kabupaten. Nah, disebutnya itu pimpinan daerah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah misalnya nih di SM ini pengen lanjut lagi ber-IPM karena seru banget di IPM, bisa dilanjutin ke kabupaten atau pimpinan daerah. Masih kurang puas lagi di pimpinan daerah, lanjut lagi di provinsi, ada tingkatannya disebutnya pimpinan wilayah. Nah, setelah pimpinan wilayah, nah ini yang paling tinggi, ini di paling atas itu disebutnya pimpinan pusat. Nah, jadi seluas itu gitu IPM dibandingkan dengan OSIS gitu. Cukup berbeda ya. Betul, beda banget. Berbeda banget. Dan itu juga gara-gara ada tingkatannya, ada kayak pimpinan ranting, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Itu tuh membuat tali silaturahmi kita tuh tetap terjaga. Betul. Sampai ada forumnya juga gitu. Bahkan alumni kemarin itu kan ada ya sebagian yang melanjutkan ke PD itu masih tetap membantu kita ya dalam kita dalam bikin program kerja. Jadi lebih ngontrol kita, melihat kita dalam menjalankan program-program gitu. Jadi setelah mereka itu lulus kita tuh nggak lost kontak begitu aja. Betul Jadi, banget. tetap terhubung gitu ya, karena IPM ini different gitu, berbeda. Nah, itu istimewanya teman-teman. Jadi best banget IPM. Oke. Kan Alfi ini menjabat IPM ini sekarang periode terakhir ya. Betul. Nah, Oke. Nama pemilihannya apa tuh di sekolah kita? Musyawarah. Musyawarah. Nah, musyawarah Tadi yang ranting. kita bicara di Betul. awal ya. Bakal deket nih, deket lagi bakal ada musyawarah. Jadi siap-siap buat teman-teman. Kalau berbicara tentang musyawarah, itu siapa sih yang punya hak suara gitu dalam musyawarah? Nah, berbicara hak suara dan hak bicara di musyawarah, pastinya itu warga sekolah yang kita undang. Nah,
Tapi untuk konsep kali ini masih dalam proses konsep ya. Jadi entah itu kita undang atau semuanya kita libatkan dalam acara musyawarah kali ini gitu. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya peserta musyawarah itu adalah orang-orang yang diundang, hanya perwakilan, misalnya dari tiap kelasnya mengirimkan 3 sampai 5 orang yang ikut musyawarah gitu. Jadi hak suara itu oleh orang-orang yang diundang saja, selebihnya tidak gitu. Untuk sekarang masih dalam proses mengonsep, jadi stay tune aja ke depannya gitu. Kalau musyawarah itu kira-kira berbeda nggak sih? Kan musyawarah itu berkaitan dengan pemilihan. Itu dia berbeda nggak sih dengan pemilihan-pemilihan yang lain? Contohnya pemilihan OSIS gitu. Ada nggak? Pastinya ada bedanya. Nah, bedanya mungkin kalau di sini itu kita bakal ada proses sidang dulu. Setelah sidang kita melaporkan pertanggungjawaban selama 1 tahun. Nah, habis itu baru kita mengadakan pemilihan. Nah, mungkin di OSIS lain juga ada yang sama. Mungkin tapi yang dari IPM itu seperti itu gitu. Dan IPM juga dalam musyawarah punya aturannya sendiri, punya pedomannya sendiri juga yang bersifat itu udah benar-benar gak bisa dirubah gitu. Dan itu emang sebagai pembeda antara IPM dengan OSIS yang lain gitu. Oke. Kan tadi berbicara ada kata sidang ya, kita kutipkan sidang. Itu ada nggak sih aturan untuk para musyawirin yang hadir pada musyawarah nanti, untuk para musyawirin gitu? Ada nggak aturan terkait sidang tersebut? Untuk aturan yang gimana-gimana sebenarnya enggak yang gimana-gimana banget ya, yang enggak mengetat banget, tapi yang pastinya kan sudah ya seperti yang kita sudah ketahui sidang gitu ya. Dimana sidang itu sebagai musyawirin kita harus tenang teman-teman, gak boleh melakukan kebisingan di dalamnya gitu. Dan kalau keluar juga kita gak boleh asal keluar, kita harus menggunakan aturan-aturan yang ada, seperti kita harus instruksi dulu gitu kalau melakukan sesuatu, entah itu mau keluar, entah itu mau mengoreksi, entah itu mau mengklarifikasi dan lain-lain, itu ada instruksinya gitu. Kedengerannya tuh seru ya. Bener, seru banget. Oke, kira-kira kalau misalnya dibandingkan dengan musyawarah tahun lalu, ada gak sih perbedaan musyawarah tahun lalu dengan tahun sekarang? Apakah lebih istimewa atau tetap sama gitu? Oke, untuk bedanya insya Allah, nah konsepnya itu kita dari segi pemilihan dulu nih. Kalau tahun lalu itu kan kita pemilihannya menggunakan sistem coblos menggunakan kertas gitu kan ya. Nah, untuk sekarang insya Allah kita bakal menggunakan metode yang berbeda, yaitu kita bakal menggunakan metode online. Nah, jadi selain lebih praktis, kita juga bisa lebih cepat dalam menghitung suaranya nanti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu bedanya apa? Nah, dalam menjelang musyawarah ini sebelumnya bakal ada diadakan dulu P5 nih, kegiatan P5. Nah, dengan mengangkat tema suara demokrasi. Jadi sebelum pemilihan sebelum pemilihan musyawarah, sebelum nanti pemilu tanggal 14 Februari, kita bakal bener-bener di situ dikasih ilmu banget nih di acara P5 itu tentang demokrasi itu kayak gimana. Jadi kita itu gak terlalu sebagai pemilih pemula, kita gak terlalu itu kaget ya, gak terlalu buta dengan apa aja sih yang ada di dalam pemilihan itu gitu. Tuh, berarti musyawarah kali ini tuh sangat pas ya, spesial gitu ya. Karena selain berbeda karena ada kegiatan P5-nya dan juga sistem votingnya yang pemilih hak suaranya berbeda ya, jadi lebih umum sifatnya. Betul. Bertepatan juga ya dengan pemilihan presiden dan calon presiden gitu ya. Allah, deket banget, kita selisih cuman sedikit gitu. Kita insya Allah tanggal 5 sampai 6 gitu. Benar-benar berdekatan banget. Banget. Terus nanti kan presiden tanggal 14, 5 sampai 6 itu. Jadi berdekatan banget. Benar-benar berdekatan banget. Siap-siap nih buat teman-teman ya. Oke, kalau misalnya presiden kan ada 3 calon ya. Kalau misalnya kita di musyawarah ada berapa calon sih yang akan nanti menjabat sebagai ketua di periode selanjutnya? Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu kita ada lumayan banyak ya dibanding kalau presiden gitu kan, kita ada 21. Nah, jadi buat teman-teman itu harus benar-benar disiapkan banget nih buat milihnya, jangan sampai salah pilih. Dilihat lagi visi misi dari teman-teman kelas 11 yang bakal disampaikan nanti saat musyawarah. Kalian harus benar-benar teliti, kalian harus fokus siapa nih yang benar-benar pantas buat jadi formatur selanjutnya, karena masa depan IPM itu dilihat dari juga yang memilihnya gitu. Ada trik and trick ya sih buat milih presiden biar kita tuh nggak salah presiden formatur biar kita tuh nggak salah pilih. Ya itu tadi seperti yang udah dijelasin, kita fokus dulu, kita lihat nih yang menyampaikan visi misinya itu bener-bener serius gak sih, asal gak sih bikinnya atau jadi kan nanti setelah pembacaan visi misi juga bakal ada pertanyaan-pertanyaan kan ke yang calon formatur itu. Nah, kita lihat nih kualitas jawabannya seperti apa. Kalau misalnya jawabannya bener-bener bermutu nih, benar-benar meyakinkan kita
sebagai musyawirin yang sebagai peserta, nah itu tuh yang benar-benar harus dijadikan pilihan gitu. Jangan sampai yang misalnya jawabannya kurang itu kita jadikan sebagai pilihan gitu. Itu sih tipsnya, hanya itu aja. Oke, tadi kan dari tadi kita berbicara untuk para musyawirin yang hadir ya. Nah sekarang kita berbicara untuk para calon 9 formaturnya. Nah kan Alfiansyah ini tuh Nur ini pernah berpengalaman dong dalam menyampaikan visi misi. Kira-kira ada tips and trick gak sih untuk para nanti calon 9 formatur dalam menyampaikan visi misi agar tidak gugup? Oke, pastinya kita harus benar-benar dikaji dulu nih visi misi kita. Nah, sebelum itu juga kita harus benar-benar kaji, benar-benar kita cari dulu keinginan kita untuk IPM kedepannya itu apa. Setelah kita susun visi misinya, kita yakin bahwa visi misi itu bisa membawa perubahan untuk IPM kedepannya gimana. Baru, nah setelah kita yakin, baru tuh kita bakal yakin juga dalam menyampaikan visi misinya. Jadi kita harus dari visi misinya dulu mulainya gitu. Ketika visi misi kita udah yakin nih, udah bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu yang paling penting, visi misi kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita sudah bisa, baru tuh pasti kedepannya juga pada saat penyampaian juga pasti lancar, pokoknya gak akan ada halangan gitu. Jadi harus dipersiapkan ya untuk harus matang. Visi misinya tuh harus matang gitu. Tapi waktu visi misi kemarin gugup gak? Gugup banget sih bener, soalnya takut sama yang nanya. Betul. Takut gak bisa jawab. Betul. Soalnya biasanya yang nanya itu pada out of the box semua, pada susah-susah nanyanya. Jadi kita udah takut duluan. Tapi kan tadi itu ya, seperti yang udah dijelasin, kita tuh harus siap dulu sama visi misi kita. Kita bisa mempertanggungjawabkannya gak? Jadi kita gak boleh asal bikin visi misi. Kita harus benar-benar di per poin tuh, poinnya ini kita bisa gak ya mempertanggungjawabkannya gitu. Itu yang paling penting. Kita juga gak bakal takut. Ya, jadi kalau kita mempersiapkan ya, kalau misalnya nanti ditanya nih, itu kita nggak bakal takut dong, pasti bisa menjawabnya. Kalau emang udah matang gitu. Iya kan. betul. Dan sebenarnya dalam pemilihan dalam penyampaian visi misi ini nggak semenakutkan itu ya kalau udah selesai ternyata biasa aja gitu. Iya, ternyata biasa aja. Ini pengalaman, berdasarkan pengalaman kita berdua. Kita juga berpengalaman guys tahun kemarin gitu. Jadi siap-siap nih buat teman-teman kelas 11, disiapkan dari sekarang gitu. Jangan takut gitu untuk menjadi pemimpin, karena ini tuh belajar ya, kita di sini sama-sama belajar. Di sekolah itu tempatnya belajar. Belajar. Jadi jangan takut, jangan menuntut diri harus perfect. Iya, gak apa-apa kok ya melaksanakan, gak apa-apa kok melakukan kesalahan ya Allah. Karena kan kita juga kerjanya bareng-bareng, nggak sendirian. Kita organisasi, kita itu bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Jadi jangan pernah merasa sendiri gitu. Ya harus yakin aja gitu. Gitu guys. Nah untuk apa sih, kan udah di IPM itu udah 2 tahun dong ya, dari kelas 10 sampai kelas 11. Betul. Apa sih pesan yang mau disampaikan mungkin untuk para adik-adiknya nanti atau pada calon perempuan nanti gitu? Sebenarnya untuk pengalaman di IPM itu udah seru banget sih, benar-benar menambah pengalaman, mengubah diri banget juga. Dulu saya itu orang yang pemalu, tapi karena masuk IPM, belajar banyak dari IPM, saya jadi seorang yang seperti ini. Nih kita podcast juga ini berkat dari IPM gitu kan. Jadi buat teman-teman kelas 11 silahkan dilanjutkan dengan semangat, penuh tanggung jawab. Kita gak bakal nuntut yang gimana gitu ya. Tetap jalanin dengan lancar, santai gitu, ikhlas. Nah kalau untuk teman-teman dari kelas 10 nih, kan tadi udah kita ceritain pengalaman di IPM gimana, itu pasti udah menarik banget. Jadi buat kalian yang mau masuk IPM, ayo kita tunggu, kita jamin deh kalian pasti dapat pengalaman yang luar biasa yang gak bakal kalian dapat dimanapun. Apalagi masa SMA itu gak bakal keulang 2 kali teman-teman. Jadi di masa SMA itu kalian harus benar-benar cari banyak pengalaman. Betul banget. Jangan gitu-gitu aja, jangan diam-diam aja sekolah pulang, tapi juga kalian harus cari pengalaman. Salah satunya di IPM gitu. Dan kalau kita mengikuti IPM itu skill-skill kita tuh jadi terasa ya, dan berguna nanti untuk masa depan nanti. Salah satunya itu skill dalam berpublic speaking ya Kak Alpi. Betul banget. Jadi semangat pokoknya harus join ya. Kita tunggu join kalian untuk masuk IPM. Terus banget. Jangan takut pokoknya. Kan berdasarkan pengalaman yang kita rasakan ya, rata-rata itu anak-anak kelas 10 gitu yang pertama kali masuk IPM pada takut gitu. Padahal kita juga ngerasain hal yang sama kan. Jadi waktu pertama kali ikut IPM tuh rasanya tuh takut gitu. Padahal kan kita bareng-bareng guys, kita gak masing-masing, kita bareng-bareng. Jadi jangan merasa takut gitu. Kita gak semenakutkan itu gitu. Apalagi kan ketua kita ya, Topik Jakaria itu sangat-sangat menyenangkan ya. Gak ada lah yang namanya bete gitu di IPM, gak ada. Pokoknya selalu seneng. Betul. Jadi kalau bisa dikatakan lain itu IPM itu sebenarnya bukan ajang sih. Apa namanya? Wadah buat kita untuk menarik bakat, dan juga wadah
untuk kita Berekspresi, berekspresi, menyalurkan melepas pendapat. stres juga guys, karena berinteraksi dengan orang-orang positif itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan orang-orang positif itu adanya di IPM. Oke, saran untuk periode selanjutnya apa? Buat saran sih semangat. Semangat. Masih ada 1 tahun lagi buat kalian nerusin IPM. Tingkatkan terus komunikasinya, silaturahminya, terus kedekatan antar kalian juga dibangun lagi. Jangan ada masing-masing gitu loh. Kalian harus kerjasama dengan keras gitu ya. Kita gak nuntut kalian harus perfect dari kita, enggak. Tapi yang kita tuntut dari kalian adalah kalian harus menjalankan amanah ini dengan semangat, hati ikhlas gitu. Insya Allah dengan seperti itu IPM juga ke kaliannya juga menjalankan IPM itu pastinya lancar gitu. Itu dia ya guys, beberapa informasi yang kita sampaikan dimulai dari pengalaman kita pengalaman IPM, terus program kerja, terus acara musyawarah juga ya terkait dengan aturannya, siapa yang punya hak pilih. Terus kita juga berbicara tentang tips and trick ya biar gak gugup gitu. Saran-saran buat IPM juga. Pokoknya ini dijadikan teman-teman buat referensi gitu, buat gimana ya masuk IPM atau enggak. Terus juga kan mau musyawarah, jadi kalian itu menambah ilmu. Jadi waktu musyawarah itu kalian nggak kosong banget, nggak tahu apa-apa banget. Seenggaknya sedikit gitu kalian udah tahu di musyawarah bakal ada apa aja. Betul. Mungkin cukup sekian ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang tidak berkenan. Iya. Ya, dan semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dilarang Bajakya dan saya Alfiansyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.